di sini saya dari kelompok Jarjar ingin merepresentasikan dari tugas kami yaitu C01 tentang studi kasus terkait Network Requirement and Implementation Analysis. Berikut adalah uh, anggota kelompok kami yaitu Alwanta Kasihitama, saya, Muhammad Fauzan Aditya, dan Joseph Bintang Ardianespati. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi pada era industri saat ini yaitu era industri 4.0 yang dibarengi oleh era digitalisasi, PT Nisin Food Indonesia sangat bergantung pada pengelolaan teknologi yang efisien dan andal. Oleh karena itu kami berusaha untuk dapat membantu dalam mengidentifikasikan serta menawarkan solusi dari sisi kebutuhan, tantangan, dan peluang yang ada. Adapun tujuan dari presentasi kelompok kami ini adalah untuk mengidentifikasikan serta menggali proses bisnis serta infrastruktur yang terkait jaringan yang digunakan pada perusahaan untuk mengetahui bagaimana tantangan serta hambatan yang sedang dihadapi dalam pengelolaan serta pengembangan jaringan. Selain itu, kami juga berusaha untuk mengidentifikasikan serta merancang kemungkinan-kemungkinan solusi yang ada untuk dapat diterapkan oleh perusahaan. Adapun latar belakang dari PT Nisin Food sendiri itu dilatar belakangi dari Perang Dunia Kedua yang dimana oleh pendiri Momofuku Ando melihat banyak sekali orang di sekitarnya eh, kelaparan dan meninggal dunia akibat dari malnutrisi karena kesulitan mengakses makanan. Oleh karena itu, pada tanggal 25 Agustus 1985, Buku Ando berhasil menemukan makanan yang bisa menjawab permasalahan yang sebelumnya terjadi, yaitu dengan membuat mie instan pertama di dunia. Lalu, seiring berjalannya perkembangan waktu, Nissin Food kemudian berkembang sangat pesat dan sampai di Indonesia pada tanggal Februari 1992 dan didirikan pada Cikarang di Indonesia. Lalu hingga saat ini perusahaan Nissin Food masih berdiri dan terus membawa nilai-nilai filosofinya dari awal. Adapun visi dan tujuan dari PT Nissin Food itu sendiri memiliki mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus menyelesaikan masalah lingkungan dan sosial secara berkelanjutan sebagai Earth Food Creator secara terus-menerus dengan menciptakan budaya makanan baru melalui inovasinya. Adapun misi dari PT Nisin Food itu sendiri yang pertama adalah Nisin hadir sebagai perusahaan yang mempunyai prinsip dasar bahwa makanan adalah pilar terpenting yang menopang kehidupan manusia. Selain itu, Nisin juga berupaya menciptakan makanan untuk melayani masyarakat dan menciptakan budaya makanan baru untuk memberikan kebahagiaan serta inspirasi kepada orang-orang di seluruh dunia. Yang ketiga, Nisin mengupayakan fungsionalitas makanan dan menganjurkan pola makanan yang bijak. Lalu yang keempat, Nissin Food hadir untuk menyediakan makanan yang aman, lezat, dan sehat bagi dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada identifikasi kebutuhan dan analisis permasalahan. Boleh next. Yang pertama itu ada foundation. Di sini Nissin Foods memiliki proses bisnis utama dan teknologi informasi yang mendukung proses bisnisnya. Proses bisnis utamanya yaitu berbasis manufaktur, mengubah bahan mentah menjadi produk yang siap dijual ke distributor. Di sini dalam praktik proses bisnisnya, Nissin Foods menggunakan ERP global dan HPE Enterprise yaitu Aruba. ERP global itu dia sebagai medium untuk transfer data antar divisi dan kemudian untuk Aruba dia memastikan keandalan dan performa yang tinggi dalam mengelola trafik data yang besar. Kemudian dia juga memakai jaringan lokal dan WAN sebagai sarana komunikasi antar divisi dan cabang dan endpoint protection dan firewall untuk memastikan keamanan sistem tetap terjaga. Kemudian dari aspek data, Nisin Food memberlakukan hak akses dan enkripsi, dan dia juga menggunakan Microsoft OneDrive sebagai proses transfer data antar divisi melalui jaringan internal. Dan dia juga memiliki kebijakan yang jelas terkait pengarsipan, backup, dan pemulihan data. Untuk jenis data yang dipakai itu ada tiga, yaitu data produksi, inventaris, dan operasional. Kemudian dari aspek teknologi,
Nissin Food membaginya menjadi dua, yaitu menggunakan server cloud dan server lokal. Dia juga menggunakan firewall dan VPN untuk mengamankan jaringan dan data. Implementasi cloud dan virtualisasi yang dilakukan perusahaan juga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan data dan sumber daya untuk memastikan kebutuhan bisnis dapat beradaptasi sesuai dengan perubahan lingkungan di luar. Kemudian kita juga ada aspek development, di mana Nissin Food ini memiliki headquarter di Jepang, dan dia juga menggunakan tools network monitoring system yang mengidentifikasi kendala pada perangkat. Untuk development, dia juga memiliki tim development, software development, dan firmware, dan dia juga ada subnetting berdasarkan lokasi yang memisahkan perangkat aset perusahaan dan perangkat pengunjung ketika ada pengunjung yang visit ke perusahaan. Kemudian ada aspek organisasional domain, di mana setiap karyawan yang berada di divisi ini memiliki akses ke jaringan yang dibatasi dengan ketat. Terus juga ada menerapkan kebijakan yang ketat terkait penggunaan jaringan dengan memblokir situs yang dianggap tidak aman dan tidak produktif. Dari aspek integration, Nissin Food juga memiliki autentikasi masuk ke jaringan dengan menggunakan WPH to share key. Dia juga menggunakan topologi star dengan koneksi antara perangkat menggunakan kabelan dan media wireless. Uh, untuk menggunakan merek yang sama atau sistem yang mendukung integrasi, Nissin Food percaya bahwa dia dapat mengintegrasikan antar device yang ada. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu dari hasil wawancara dengan Bapak Riko Elwinata, beberapa permasalahan utama dalam sistem jaringan dan infrastruktur TI di perusahaan beliau dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama itu ada ketergantungan tinggi terhadap teknologi informasi. Perusahaan punya ketergantungan yang besar pada sistem ERP, CRM, dan SCM untuk mendukung operasionalnya. Lalu, ketergantungan ini membuat perusahaan sangat bergantung pada infrastruktur jaringan yang harus mampu mendukung transfer data secara real time. Itu adalah tantangan dalam pengelolaan data. Pengelolaan data di perusahaan dihadapkan pada beberapa tantangan, termasuk pengelolaan volume data yang besar, lalu kebutuhan penyimpanan yang memadai. Lalu ada kendala anggaran untuk infrastruktur cloud. Yang ketiga ada untuk keamanan jaringan. Di perusahaan beliau masih terdapat insiden keamanan yang masih terjadi. Contohnya ada infeksi virus. Lalu penggunaan autentikasi yang lawas, yaitu WPH2 share key. Lalu yang keempat ada kinerja jaringan. Kecepatan jaringan di perusahaan menurun saat jumlah penggunanya itu tinggi. Lalu aktivitas yang tidak relevan bisa mempengaruhi kinerja jaringan tersebut. Lalu integrasi sistem informasinya. Pertama, tantangan dalam penerapan single sign-on itu belum ada. Lalu kebutuhan peningkatan teknologi autentikasi. Yang terakhir ada pembatasan akses data. Pembatasan akses data berdasarkan peran dan divisi sudah diterapkan, tapi implementasi dan pengelolaannya membutuhkan pengawasan ketat. Pembatasan ini juga dapat menjadi tantangan jika tidak diatur dengan baik, khususnya dalam skenario di mana data harus diakses dengan cepat oleh berbagai divisi. Oke. Lalu berdasarkan masalah yang diidentifikasi, berikut adalah beberapa solusi umum yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Pertama adalah peningkatan infrastruktur jaringan. Untuk mendukung ketergantungan tinggi pada teknologi informasi, perusahaan perlu memastikan infrastruktur jaringan yang lebih stabil, aman, dan cepat. Lalu peningkatan kapasitas dan efisiensi cloud. Yang kedua ada optimalisasi pengelolaan data. Untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan volume data yang besar, perusahaan dapat menerapkan strategi hybrid cloud yang lebih optimal, memanfaatkan server fisik untuk kebutuhan tertentu dan cloud untuk penyimpanan data besar. Lalu ketiga ada pembaruan keamanan jaringan, meningkatkan keamanan jaringan dengan memperbarui metode autentikasi dari WPH2 share key ke WPH3 dan implementasi Network Host Control (NHC) akan memperkuat keamanan data dan mengurangi resiko insiden keamanan. Lalu ada penerapan SSO juga. Lanjut. Keempat, kita ada monitoring dan kontrol aktivitas jaringan. Untuk mengatasi masalah kinerja jaringan, perusahaan dapat menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap aktivitas yang tidak relevan dengan operasional, seperti pengunduhan besar yang tidak terkait. Peningkatan pengawasan jaringan melalui tools monitoring seperti Network Monitor System dapat membantu mengidentifikasi masalah lebih awal dan memastikan efisiensi jaringan. Lalu implementasi sistem integrasi yang lebih baik.
Dengan mengimplementasikan SSO, perusahaan dapat mempermudah autentikasi bagi karyawan dan meningkatkan integrasi antar antara berbagai sistem informasi yang digunakan. Lalu terakhir ada sosialisasi dan pelatihan pengguna. Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan terkait keamanan dan penggunaan jaringan dapat membantu mencegah insiden keamanan dan memastikan bahwa setiap karyawan memahami peraturan yang harus diikuti. Lalu berdasarkan analisis di atas, berikut adalah beberapa usulan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang pertama ada upgrade infrastruktur jaringan. Perusahaan sebaiknya melakukan investasi dalam peningkatan kapasitas jaringan dan mengadopsi teknologi jaringan terbaru yang lebih cepat dan andal. Implementasi sistem backup jaringan otomatis dan redundansi dapat memastikan bahwa gangguan jaringan tidak akan berdampak besar pada operasional perusahaan. Yang kedua, implementasi teknologi keamanan yang lebih mutakhir. Penggunaan teknologi keamanan seperti WPA3 dan NHC harus dipercepat untuk meningkatkan keamanan jaringan dan melindungi data sensitif perusahaan. Selain itu, perusahaan perlu mempertimbangkan untuk memperbarui sistem firewall dan memperkuat enkripsi data yang ditransfer di seluruh jaringan. Yang ketiga, ada optimalisasi pengelolaan data cloud. Strategi hybrid cloud yang lebih efisien dengan penyeimbangan antara penggunaan server fisik dan cloud bisa mengurangi biaya operasional dan memastikan penyimpanan data yang lebih aman dan mudah diakses. Oke, lanjut. Lalu yang keempat ada penguatan sistem integrasi. Implementasi SSO akan menyederhanakan autentikasi pengguna dan memastikan integrasi yang lebih baik antara berbagai sistem. Perusahaan juga dapat melakukan evaluasi terhadap sistem ERP dan CRM yang digunakan untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat terus dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang terakhir adalah kontrol aktivitas jaringan. Perusahaan perlu menerapkan kebijakan yang lebih ketat terkait penggunaan jaringan dengan membatasi aktivitas yang tidak relevan dan memperkuat sistem monitoring untuk menjaga efisiensi jaringan. Oke. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian.